Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu peserta kajian LKI yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada malam hari ini kita ucapkan rasa syukur kita kepada Allah atas kenikmatan yang Allah berikan kepada kita dan kebaikan yang Allah catatkan pada diri kita, sehingga pada kesempatan yang penuh berbahagia ini kita masih bisa bertemu, berjumpa dalam satu majelis ilmu yang Allah cintai dan Allah berkahi. Amin ya rabbal alamin. Dan semata-mata semua itu bukan kuatnya kita atau hebatnya kita, semata-mata karena pertolongannya Allah, semata-mata karena cintanya Allah kepada kita, sayangnya Allah kepada hambanya. Kalaupun ingin kita melihat cintanya Allah kepada kita, paling tidak kita bisa lihat dua hal tanda pada diri kita. Yang pertama, Allah pahamkan kita tentang agama. Barang siapa yang Allah cintai kebaikan, maka Allah pahamkan tentang agama. Dan yang kedua, barang siapa yang Allah cintai, maka dipermudahkan kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi tanda kalau Allah cinta kepada hambanya itu dua. Yang pertama tadi, Allah fahamkan tentang agama dan kita dimudahkan untuk belajar agama. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, pada malam hari ini kita lanjutkan kajian Sabtu malam Ahad ini, yaitu 40 hadis tentang keluarga Samawa yang akan disampaikan oleh Ustadz Abdul Fattah LC. Kepada beliaunya Ustadz Abdul Fattah kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita patut senantiasa mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, hidayah dan taufik yang Allah berikan kepada kita sekalian, sehingga kita sampai detik ini insyaallah selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala, juga senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu ibadah dalam persoalan muamalah adalah pernikahan, bahwa di dalam pernikahan itu banyak mengandung pahala, yang mana di dalamnya ada hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan pada masing-masing pasangan tersebut, sehingga dengan menjalankan hak dan kewajiban itu membawa pahala dan keberkahan untuk keperluan atau untuk maslahah kebahagiaan di dunia maupun kebahagiaan di akhirat insyaallah.
Pada kesempatan yang berbahagia ini kita sampai kepada hadis yang ke-7 yang berjudul menunaikan persyaratan dalam nikah. Hadisnya berbunyi, An Uqbata bin Amir radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ahaqqu suruti antufu bihi mastahlaltum bihi al-furuja. Dari Uqbah bin Amir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, persyaratan yang paling berhak untuk ditunaikan adalah persyaratan yang menghalalkan dengannya, menghalalkan farji atau nikah menggauli istri. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, kita tahu tujuan menikah adalah untuk menyalurkan syahwat, sehingga dengan menyalurkan syahwat itu akan menurunkan keturunan. Hal ini selaras dengan firman Allah, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi kamu dari jenismu, dari dirimu, yaitu pasangan. Dan Allah jadikan pasangan itu yaitu istri. Allah jadikan untukmu anak dan cucu-cucu. Oleh karena itu, dari sini bahwa tujuan daripada pernikahan adalah untuk menghasilkan keturunan, menghasilkan anak-anak dan cucu-cucu. Karena itu hal yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah dengan akad nikah, itu berarti telah menghalalkan kemaluan, telah menghalalkan untuk menggauli istrinya. Jadi meskipun tidak disebutkan di dalam ijab qabul kalimat menggauli istri, tapi dengan terjadinya akad, maka sejak itu berarti istri itu adalah halal untuk digaulinya. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, maka tidak boleh membuat persyaratan sebelum menikah bahwa nanti saya setelah akad menikah tidak menggauli istri, atau istri minta nanti kalau sudah terjadi akad nikah, hal yang tidak boleh dilakukan pada suaminya adalah menggaulinya. Itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu ahaku surut, syarat yang harus dilakukan, syarat yang harus dipenuhi orang melakukan akad nikah itu adalah menghalalkan menggauli istri, yaitu hubungan intim. Ya. Jadi di sana kalau membuat syarat, ada syarat yang boleh dan ada syarat yang tidak boleh. Syarat yang boleh itu adalah syarat yang mendukung daripada tujuan pernikahan, seperti syarat nafkah, bahwa kamu setelah akad nikah menjadi tanggung jawabku untuk saya nafkahi, atau si istri memberi syarat
bahwa setelah akad nikah kami wajib dinafkahi. Atau syarat lagi yaitu nanti setelah akad nikah kami akan menggaulinya dengan baik. Atau si istri juga demikian mensyaratkan agar supaya kami nanti setelah akad nikah diperlakukan dengan baik. Ini semuanya adalah merupakan syarat yang mendukung dan itu boleh saja. Adapun bagaimana ada syarat-syarat lain dalam menunaikan akad nikah atau syarat tambahan, misalkan setelah menikah tidak boleh dipindahkan dari rumah kampung halamannya menuju ke tempat lain atau dibawa oleh suami, atau mungkin mensyaratkan saya mau menikah dengan Anda dengan syarat saya tidak boleh dipoligami dan lain sebagainya sebagai syarat-syarat. Dalam hal ini bagaimana? Nah, maka ada beberapa syarat yang tidak boleh. Yang pertama adalah syarat yang menggugurkan hak. Yaitu diantaranya adalah nanti setelah akad nikah saya tidak menafkahimu, kamu bekerja sendiri, kamu cari uang sendiri. Itu adalah berkaitan dengan hak istri. Membuat syarat seperti itu, saya mau nikah tapi saya tidak mau menafkahi lahirnya, ya, itu tidak diperkenankan syarat yang seperti itu. Atau tidak menafkahi batin, saya menikah dengan kamu hanya cuma sekedar go konconan saja, hanya teman saja, layaknya pertemanan biasa, di mana kita bisa kumpul, kita bisa tidur bersama, tapi tidak ada di dalamnya itu aktivitas jima atau hubungan intim, ya. Karena itu adalah hak yang harus dipenuhi, ya. Ketiga, tidak boleh menggilir misalkan. Jadi saya mau menikah dengan kamu, ya, tapi kamu tidak boleh menggilir dengan giliran istri yang lain. Ini berkaitan dengan hak, juga tidak diperkenankan, karena mencegah, menghalangi orang untuk memenuhi hak masing-masing. Syarat yang tidak dibolehkan yang lain yang bersifat merugikan pihak lain, seperti misalkan setelah akad nikah, ya, maka kamu harus menceraikan istri pertamamu, istri yang sah. Istri yang sah harus, istri pertama, istri yang sah harus diceraikan. Nah, ini merupakan apa? Syarat yang betul-betul merugikan pihak lain, ya. Yang ketiga, syarat yang juga tidak boleh adalah membatasi waktu, ya, seperti praktek nikah mut'ah, bahwa kamu boleh menikah dengan saya
tapi nikah itu hanya berlaku 1 minggu saja atau berlaku 1 bulan saja. Setelah 1 bulan maka sudah tidak ada lagi ikatan pernikahan. Ini juga tidak boleh, karena pernikahan dengan tujuan, dengan maksud membatasi waktu, sementara tujuan daripada nikah itu adalah membangun rumah tangga selamanya. Ya, karena itu tidak ada nikah yang sifatnya adalah sementara. Ini jelas diharamkan. Ya, hadirin rahimani wa rahimakumullah, bagaimana jika terjadi pasangan tersebut yang mau melangsungkan akad nikah menggunakan syarat-syarat tersebut? Sahkah nikahnya atau gugurkah syaratnya? Jadi misalkan pasangan itu terjadi satu perjanjian ya. Saya mau menikah dengan kamu, ya, ada perjanjian, mungkin juga tertulis, ya. Selama saya kuliah dan belum selesai, ya, kuliah sampai sampai selesai kuliah, saya tidak mau disentuh, saya tidak mau digauli, ya. Intinya tidak siap punya anak, menunda untuk berhubungan intim, menahan diri. Nah, bagaimana seperti itu? Maka nikahnya tetap sah, nikahnya tidak batal, tapi syaratnya itu gugur. Ya, kenapa gugur? Karena berhubungan intim itu ahaku surut antufu bihi mastahlaltum bi al-furuj. Karena hubungan intim itu atau menggauli itu adalah hak yang harus ditunaikan. Jadi kalau misalkan terjadi pelanggaran, ya, belum selesai kuliah ternyata digauli, lalu istri menuntut haknya atas syarat-syarat yang dibuat, maka hal tersebut tidak membatalkan perjanjian. Artinya perjanjian itu boleh dilanggar, boleh dibatalkan, tidak wajib dipenuhi, karena syarat itu, perjanjian itu batal demi hukum. Perjanjian itu merupakan sesuatu yang batal demi hukum, ya. Karena sesuatu hal yang menentang daripada tujuan pernikahan tersebut. Ini menurut pandangan jumhur ulama. Jadi tetap, ya, pernikahannya tetap sah. Jika dilanggar, ya, dan syarat itu menjadi gugur, ya, dan seorang istri tidak dapat menuntut ke pengadilan karena pelanggaran tersebut, ya, karena perjanjian tersebut adalah pelanggaran yang batal demi hukum, ya. Kecuali yang syarat-syarat yang di situ dibolehkan. Misalkan syarat yang dibolehkan, saya mau menikah denganmu dengan syarat
kamu harus membayar mahar sekian. Jika tidak dipenuhi syarat tersebut, maka dia boleh menggugat ke pengadilan untuk minta dicerai. Dan hal itu boleh karena melanggar perjanjian, dan perjanjian itu persyaratan yang sifatnya adalah boleh. Nah, syarat yang boleh sebagai syarat tambahan, ya itu. Atau saya mau nikah dengan kamu dengan syarat saya nanti dibuatkan rumah misalkan, ya ternyata tidak dibuatkan rumah. Dan syarat seperti itu boleh-boleh saja orang membuat syarat seperti itu. Maka apabila tidak dibuatkan rumah, si istri boleh menuntut sesuai dengan perjanjian yang tertulis atau terucap. Kalau bisa memang tertulis, ya, supaya ada bukti yang konkret, ya, atau ada saksinya sehingga dia bisa menuntutnya. Silahkan, boleh-boleh saja membuat syarat tersebut. Yang penting syarat itu tidak boleh berkaitan dengan tujuan dari pernikahan itu sendiri, yaitu hubungan intim atau menyalurkan syahwat. Ya, bagaimana jika syarat itu berkaitan dengan pindah tempat, ya? Nanti kalau setelah nikah saya tidak mau dibawa pergi dari rumah orang tua atau kampung halaman, ya, terus itu disepakati. Nah, karena itu berkaitan dengan hak, ya, berkaitan dengan hak suami, maka itu juga termasuk persyaratan yang gugur demi batal demi hukum, karena itu hak suami membawa istrinya, ya, membawa istrinya dalam arti, ya, apa itu suami harus ikut, istri harus ikut suami, kan gitu, ya. Artinya syarat itu boleh dilanggarnya, tidak menyebabkan si istri menuntut ke pengadilan untuk minta dicerai, karena itu berkaitan dengan hak suami. Nah, bagaimana dengan persyaratan yang berkaitan dengan menggauli untuk waktu tertentu, untuk waktu sementara, ya, entah karena alasan sakit, ya, atau alasan karena kuliah tinggal sebentar dan itu bisa mengganggu kuliahnya atau apa, ya, maka ada solusinya, ya. Melarang suami untuk menggauli itu adalah perkara yang tidak boleh, tapi solusinya adalah yaitu mengatur kehamilan. Itu boleh mengatur kehamilan. Itu bagaimana caranya? Bisa dengan cara KB atau bisa dengan cara yaitu hazl, yaitu hubungan suami istri yang kemudian tidak menumpahkan spermanya di dalam vagina, ya, tidak memasukkan di dalam kemaluan
istri. Jadi yang diperbolehkan adalah mengatur kehamilan, tapi melarangnya secara mutlak karena itu hak daripada suami, dan istri hanya menunaikan kewajiban untuk melayani suami. Itu yang benar, ya. Maka tetap boleh dilanggar perjanjian tersebut, ya, demi hukum, karena persyaratan itu tidak sesuai dengan syarat itu tidak sesuai dengan apa tujuan daripada pernikahan itu. Maka solusinya adalah dengan cara membatasi kehamilan atau mengatur kehamilan. Mengatur kehamilan itu adalah suatu hal yang diperbolehkan. Hadirin rahimani wa rahimakumullah, ya. Oleh karena itu, bagi para calon yang ingin menikah, untuk mendalami lagi, untuk mempelajari lagi, agar supaya kita tidak melakukan satu perjanjian-perjanjian yang bertentangan dengan hukum syar'i. Ketika perjanjian-perjanjian tersebut bertentangan dengan hukum syar'i, maka akan menjadi gugur, ya, demi hukum. Demikian mungkin yang bisa kami sampaikan dalam penjelasan hadis yang ke-7. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Ya, demikianlah penjelasan dari hadis yang ke-7, yaitu menunaikan persyaratan dalam pernikahan. Monggo bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali dalam penjelasannya nanti kurang paham atau kurang cocok dalam diri kita, bisa didiskusikan. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz menerangkan tentang perjanjian-perjanjian yang boleh dilanggar dan yang tidak boleh dilanggar ketika pernikahan. Tadi bab masalah perjanjian yang boleh dibatalkan atau tidak ditepati, salah satunya adalah ketika calon pengantin itu mungkin dikasih wasiat oleh orang tuanya atau syarat dari orang tuanya, boleh menikahi anak saya, putri saya, dengan syarat nanti kumpul dengan orang tua atau di halaman, kampung halaman. Tetapi dengan perjalanan waktu ternyata si suami itu mengajak istrinya, karena sudah menikah beberapa waktu, pindah dari tempat orang tuanya, orang tua si wanita, ke tempat yang baru, dan itu kan melanggar perjanjian. Tadi Ustadz mengatakan itu boleh gitu Ustadz, ya, walaupun tadi orang tuanya yang memberikan persyaratan itu. Begitu ya Ustadz? Ya. Jadi boleh dilanggar, ya, karena itu berkaitan dengan hak suami untuk membawa istrinya, ya. Maka solusinya, ya, memang pasangan itu atau istri itu atau keluarga daripada istri itu butuh pengkondisian, ya, butuh waktu, ya, artinya butuh waktu, ya, karena
berat mungkin karena sayangnya seorang ibu kepada anaknya, mungkin juga karena anak tunggal ya, persoalannya gitu ya. Nah, jadi memang berat sehingga dia mensyaratkan yang seperti itu. Maka butuh waktu, butuh sikon, butuh kondisi. Maka bagi suami untuk tidak memaksakan kondisi tersebut sampai momen yang tepat ya. Setelah dikondisikan semuanya, mentalnya semuanya udah siap, dibawa pergi, itu tidak melanggar ya, tidak melanggar tidak menjadikan tidak berdosa lah ya, tidak berdosa karena itu sebenarnya hak yang ya haknya daripada suami. Jadi nggak apa-apa itu bisa dilanggar gitu pada saat momen yang tepat. Solusinya seperti itu. Namun karena kita hidup berumah tangga itu adalah menyatukan kedua belah pihak, menyatukan pihak keluarga semua ya, antara orang tua dengan anak yang bersangkutan, maka perlu pengondisian, perlu waktu, jedah untuk mengkondisikan itu sampai siap mental. Tidak apa-apa, tidak dosa. Demikian Pak Bud. Monggo yang lainnya, barangkali ada yang ditanyakan lagi. Berarti seandainya sampai si istri tadi itu minta pokoknya harus kumpul sama itu Ustaz. Umpamanya sampai cerai ya wis pokoknya gitu kan. Karena mungkin karena kondisi orang tua itu abotnya di situ abotnya di situ karena harus ya sampai meskipun harus ya kan belum siap, dan memang suami sangat keberatan pada pelaksanaan setelah menikah, maka boleh dilanggar menurut pendapat yang itu, menurut pendapat yang masyhur. Hanya Imam Hambali yang harus ditepati gitu ya. Nah, maka karena di situ ada menurut Imam Hambali masih wah itu harus ditepati, tapi bagi yang lain itu adalah berkaitan dengan hak suami, maka buatlah yaitu ada titik temu, yaitu dengan cara jangan dadak-dadak gitulah ya, harus dikondisikan ya. Perlu waktu 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun gitu ya. Nah, sesuai dengan maslahah yang ada, karena mungkin ya waduh anakmu satu terus sudah tua butuh ditemani ya, belum punya teman yang harus menemani, mungkin cucunya nanti yang nemeni baru bisa dibawa pergi sebagai ilennya gitu. Nah itulah ya, ambil jalan sulh, yaitu jalan tengah, jalan damai, sulh. Monggo. Tapi dalam peristiwa itu Ustaz, itu dari segi suami tidak berdosa, ya kan, melanggar. Tetapi apakah ketika itu dari segi istri juga boleh Ustaz? Artinya itu apakah istri semacam itu tidak termasuk istri yang durhaka Ustaz? Kalau minta sampai seandainya sampai minta pokoknya kudu kene gitu ya, apakah itu termasuk istri yang durhaka? Ya, istri tidak durhaka sebab itu perjanjian yang dibuat, ya toh, perjanjian yang dibuat seperti itu. Tetapi kembali kepada hak, itu hak suami, yang menang ya hak suami, sehingga kewajiban istri di sini harus mengikuti taat kepada suami. Maka kita kembali kepada asal.
Kita kembali kepada asal. Jika memang harus terus mempertahankan gitu si istri terus menerus, ya bisa dikata itu sebagai bentuk pembangkangan kepada suami. Dalam arti ya bisa kategori dosa. Iya, memang di awal tidak dosa karena dia hanya menagih janji. Tapi kalau terus menerus, yaitu bisa masuk pada kategori tidak mentaati suami, dan tidak mentaati suami berarti masuk pada kategori ya dosa kepada suami. Ya. Demikian Pak Bud. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, kami cukupkan kajian pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.